Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Sunda belajar di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saya Diana Praida, Deputi Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Di sini yang akan saya bahas yaitu tentang profil pusat sumber belajar itu sendiri, visi dan misi dari LIPI, struktur organisasi, kemudian deskripsi aktivitas, penggunaan dan kelemahan, rekomendasi serta kesimpulan. Yang pertama, sini akan membahas tentang pusat sumber belajar, yaitu nama organisasi yaitu PT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk jenisnya jenis lembaga konservasi tumbuhan. Kepemilikannya yaitu pemerintah. Untuk alamatnya di Jalan Raya Surabaya Malang, kilometer 65 Purwodadi Pasuruan. Ini jam operasional tertera di sini. Jam kerja buka setiap hari termasuk hari besar pukul 7 sampai 4 sore. Untuk kunjungan rombongan untuk pelajar mahasiswa dibuka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 1 siang, hari Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi, hari Sabtu jam 6 sampai jam setengah 12 pagi. Kemudian untuk visi dan misi dari organisasi tersebut yaitu visinya menjadikan upaya berkelas dunia di bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropika dan dataran rendah kering, pendidikan lingkungan dan pariwisata. Untuk misinya, yang pertama mengkonservasi keanekaragaman tumbuhan tropika dataran rendah kering, khususnya tumbuhan dataran kering di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan penelitian di bidang keanekaragaman dan pendayagunaan tumbuhan dataran rendah kering Indonesia, serta pemulihan tumbuhan Indonesia yang terancam punah dan langka. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keanekaragaman tumbuhan dan peran bagi kehidupan manusia, serta pentingnya upaya untuk mengkonservasi keanekaragaman tersebut. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata. Yang terakhir, mewujudkan manajemen kelembagaan yang kuat, efektif, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya visi lembaga. Kemudian untuk struktur organisasinya terdiri dari kepala UPT dari itu sendiri. Di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu kepala subbagian tata usaha, koordinator jabatan fungsional, dan kepala seksi konservasi ex-situ. Untuk kepala subbagian tata usaha, sini terdiri dari koordinator unit jasa dan informasi, koordinator unit keuangan, koordinator unit umum, dan koordinator unit kepegawaian. Untuk kepala seksi konservasi ex-situ terdiri dari koordinator unit reintroduksi dan pengembangan, koordinator unit seleksi dan pembibitan, koordinator unit registrasi, dan koordinator unit seleksi. Untuk deskripsi aktivitasnya yaitu di sini ada pembelajaran pada dunia, yaitu pembelajaran kelompok dengan pemandu dan menggunakan dengan tarif tertentu. Materinya hanya pengembangan dasar dan untuk durasinya sekitar 60 menit. Untuk paket pendidikan lingkungan tematik yaitu tema pembelajaran ditentukan oleh pengunjung atau kelompok yang didampingi oleh pemandu, kemudian ditambah untuk biaya tambahan untuk operasional dari pemandu tersebut. Durasinya kurang lebih sekitar 180 menit. Untuk studi literasi, penelitinya datang membutuhkan informasi diarahkan ke perpustakaan, kemudian dirujuk hingga mendapatkan informasi yang dicari. Jika tidak menemukan informasi yang dicari di perpustakaan LIPI Raya Purwodadi ini, maka pustakawan akan merujuk ke perpustakaan yang menjadi mitra perpustakaan Raya Purwodadi, yaitu ada 3 yang menjadi mitra perpustakaan Kebun Raya Purwodadi ini. Yang pertama Kebun Raya Cibodas Jawa Barat, Kebun Raya Bogor, dan Kebun Raya Eka Karya di Bali. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahannya,
keunggulan dari perpustakaan Kebun Raya Purwodadi itu sendiri yaitu lokasinya sangat strategis, terus kemudian menerima pengunjung dari berbagai kalangan, kemudian memiliki SDM yang kompeten dan fasilitas yang memadai, kemudian melayani bimbingan literasi yang maksimal. Untuk kelemahannya ada 5. Yang pertama, kurangnya pustakawan, kurangnya koleksi yang tersedia kurang rapi, kemudian kurang aktivitas promosi dari pustaka LIPI itu sendiri, kemudian pengadaan bergantung pada anggaran pemerintah. Yang terakhir, ruang yang tersedia kurang memadai. Kemudian untuk rekomendasi dari kelompok kami, berdasarkan dari data di lapangan, yaitu sebaiknya tenaga pustakawan ditambah. Yang kedua, publikasi dan promosi hendaknya lebih aktif dan intensif dilakukan secara up to date. Yang ketiga, hendaknya tata ruang dirombak semenarik mungkin agar tidak terkesan sempit dan kurang ruang. Yang keempat, dalam pengadaan barang pustaka hendaknya tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, namun sebaiknya menjalin bersama dengan sponsor supaya koleksi tetap berkembang dan up to date dan keberlangsungan perpustakaan itu sendiri. Dan untuk kesimpulannya, menurut kami yaitu UPT Balai Konservasi Tanaman Purwodadi LIPI merupakan sebuah lembaga pemerintah yang salah satu tujuannya untuk memfasilitasi dan membantu meneliti untuk melakukan riset serta melayani pengunjung umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bidang ilmu botani. Kemudian ada beberapa paket program di dalamnya, yaitu pembelajaran pendidikan matematik, studi literasi, dan harus sesuai dengan jadwal dan durasinya yang telah ditentukan baik oleh kelompok maupun individu. Untuk selanjutnya, menurut kelompok kami, sebaiknya perpustakaan tersebut menambah tenaga pustakawan, terus kemudian memperluas ruang perpustakaan, menjalin kerjasama dengan sponsor untuk pengadaan dan pengembangan lebih gencar untuk promosi dan menghidupkan forum diskusi secara online atau dengan media lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.